estimasi keseluruhan ya. Di sini teman-teman bibitnya bibit yang berkualitas ya. Bibit yang kita dapatkan bibit yang sudah gonat ya, matang gonat yang berkualitas. Di sini estimasi keseluruhannya saya buat dengan tuntas ya, berapa biaya bibit ya. Berapa biaya bibit serta harganya semua untuk bibit 650 ekor ya di kolam terpal diameter 3 ini seharga 780.000. Ini untuk proses penyortiran teman-teman. Proses penyortiran wajib dilakukan di usia 5 bulan ya. Proses penyortirannya harus dilakukan. Di sini karena ikan sudah besar ya, lalu namun besarnya tidak seragam. Jadi di sini wajib kita lakukan penyortiran agar menyeragamkan ikan ya, teman-teman. Di usia 5 bulan penyortirannya. Lalu di sini pemberian pakan ya, pemberian pakan yang dibibis oleh susu. Di sini tadi menggunakan susu Frovat ya, teman-teman ya. Kita menggunakan susu Frovat. Jangan di-skip ya, teman-teman ya, karena di sini saya buat estimasi keseluruhannya berapa pakan ya dan sampai panen keuntungannya. Yaitu di sini saya buat atau di sini keuntungannya kita mendapatkan keuntungan 4 juta ya, maaf ya, 4.851.000 teman-teman. Di satu kolam terpal ini ya. Keuntungan 4.851.000. Oke, ini untuk pembibisannya susu Provat, Yakult ya. Ada vitamin itu ya, vitamin dari booster dan probiotik, ada molase juga. Oke, ini target panennya teman-teman. Target panen setiap bulan harus kita tembus ya. Target panen itu harus tembus di 10 bulan. Ya, targetnya kita di 10 bulan dengan rasio panen itu kita bisa mendapatkan 300 kilo dalam satu kolam. 300 kilo dalam satu kolam. Minimnya kita 280 kilo lah. Ya, 280 kilo. Oke, di sini saya lanjutkan di estimasi keseluruhannya teman-teman. Teman-teman harus pelajari. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang estimasi keseluruhan ya. Estimasi keseluruhan di kolam terpal diameter 3 ya. Di kolam terpal diameter 3. Nanti saya tunjukkan juga gimana cara penebaran benihnya, lalu tahap selanjutnya yaitu penyortiran ikan ya. Penyortiran ikan ya itu wajib dilakukan, dan nanti ada juga proses panen kita ya, target panen kita. Oke, di sini saya ingin membahas dulu ya estimasi keseluruhannya. Berapa sih yang harus dikeluarkan ya untuk kolam terpal diameter 3? Yang harus dikeluarkan untuk kolam terpal diameter 3. Oke, yang pertama itu yang harus kita keluarkan adalah bibit ya teman-teman. Bibit ikan gurami untuk di kolam terpal diameter 3 itu mampu atau dapat berkapasitas sebanyak 650 ekor ya. Sebanyak 650 ekor bibitnya, lalu kita kalikan 1.200 per ekornya, dan kita mendapatkan modalnya itu 780.000 untuk modal bibitnya saja teman-teman di kolam terpal diameter 3 ya. Lalu pakan yang pertama kita berikan pada saat bibit itu kita masukkan ke dalam kolam itu pakannya pakan PF 800 ya. Pakan PF 800 dengan harga 185.000. 185.000. Lalu ini biaya kecil ya, ada plastik ya. Plastik ada 3 pieces yaitu 15.000 ya. Untuk kita membawa benihnya tadi kita beli plastik sendiri. Lalu selanjutnya pakan ikan lagi ya, itu 1 mili. Setelah PF800 dia naik ke pakan min 1 ya. Min 1 itu harganya 208.000 untuk pakan berprotein tinggi di 781. Karena pada saat ikan masa pembesaran atau masa benih ya, masa benih ikan awal kita tebar itu harus
protein ya, protein ikan itu harus di atas 30%. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua, pada saat ikan baru kita sebar itu harus ya, itu harus protein di atas 30%. Yaitu saya gunakan pakan 781 ya. Saya gunakan pakan 781. Itu proteinnya di atas 30%. Lalu selanjutnya ini pakan min 2 ya. Min 2 296.000, lalu naik lagi ke min 3. Ke min 3 itu 320.000. Karena pakan Alfit ini sangat mahal, teman-teman. Sampai 300 lebih. Ini kan beratnya 30 kilo pakannya itu ya. Jadi pakan ini semakin mahal ya. Memang mahal ya karena proteinnya tinggi. Jadi di sini saya aplikasikan ya, untuk kolam Dimeter 3 saya itu saya berikan pakan yang lebih rendah proteinnya di sini. Saya berikan lebih rendah proteinnya. Untuk min 3-nya itu cuman 155.000 sekarang harganya ya. 155.000. Ini satu saknya 25 kilo ya. Lalu harganya cuman 155.000, tapi di sini proteinnya itu sangat rendah, teman-teman. Proteinnya hanya 16%. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan pakan 781. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah kenapa ya? Karena kita kan di sini memakai alternatif lain ya. Kita tambahkan atau kita bibiskan dengan susu ya, teman-teman. Dengan susu Provat. Dengan susu Provat nanti saya sematkan juga ya dengan susu Provat di sini di video ini ya. Seperti apa susunya, lalu kita campurkan dan kita bibiskan ke pakan Alfit ini. Gunanya apa ya? Gunanya itu untuk meningkatkan kadar protein pada pakan yang kita beli ini atau pada pakan Alfit ini. Karena kan pakannya hanya 16% proteinnya yang terkandung di pakan ini. Lalu kita tambahkan lagi dengan susu Provat sehingga dia dapat meningkatkan protein lebih tinggi lagi. Karena di susu Provat itu tersebut ya, proteinnya mencapai 25% ya di susu itu. Jadi sangat-sangat bagus untuk budidaya ikan kita, teman-teman. Oke, lanjut aja ya. Lanjut setelah ini kita pakai pakan Alfit ya. Seterusnya ini ya. Ini pakan Alfit ya, teman-teman ya. Terus ya. Sampai di sini ya. Ini menghabiskan pakan sebanyak 300 kilo, teman-teman. Menghabiskan pakan sebanyak 300 kilo. Untuk pakan Alfitnya saja. Di sini kenapa? Di sini saya bilang ya, untuk hasil panen kita itu sebanyak 300 kilo juga dari 650 ekor ikan ini. 650 ekor ini menghasilkan daging nanti 300 kilo, teman-teman. Nanti bisa kita lihat sendiri hasil panennya ya. Jadi di sini hasil panen itu sebanyak 300 kilo ya, sebanyak 300 kilo. Di sini keunggulannya pakan Alfit ini mampu membuat daging itu 1:1, teman-teman. Tapi beda lagi dengan yang atas ya. Yang atas ini tidak saya hitung lagi ya. Tidak saya hitung karena ini kan masa pembesaran. Saya menghitungnya dari sini. Dari sini ya. Ini sebanyak 300 kilo, teman-teman. Jadi untuk di sini aja ya, pakannya itu sebanyak 300 kilo, teman-teman ya. Untuk di pakan Alfitnya sebanyak 300 kilo ya. Ini kalau saya bilang perbandingan pakannya 1:1 ya. Rasionya 1 kilo pakan ya menghasilkan 1 kilo daging. Tapi di sini nggak luput juga dari pakan alternatif ya. Untuk di pakannya ini tetap kita selingi ya dengan pakan-pakan alternatif, maksud saya gitu. Jadi nggak semua murni pakan full pellet di sini. Tetap karena kan ikan gurami itu tetap kita selingi dengan pakan-pakan alternatif. Oke, jadi semua total modal ya dari keseluruhan estimasi ini ya, dari modal benih ya sampai pakannya ini semua, dari pakan 781 sampai pakan Alfit, dan di sini ada vitamin ya, vitamin dan lain-lain itu 500.000, dan semua ini saya hitung ya, saya hitung di satu kolam ini panennya per 10 bulan ya. 10 bulan sekali kita panen. Di sini modalnya yang kita keluarkan ya untuk kolam terpal diameter 3 itu sebanyak 4.149.000, teman-teman. Total modal yang harus kita keluarkan untuk budidaya ikan gurami ini udah semua probiotik ya. Udah probiotik, udah lengkap semua. Di sini pun ini udah termasuk biaya kos kita ya, kos kita untuk mencari lompong dan lain sebagainya ya.
Di sini kurang lebihnya sebanyak 4.149.000 teman-teman. Jadi vitamin dan lain-lain ini udah dimasukkan juga ya kemari ya. Lalu ya yang kita dapatkan hasil dari satu kolam ini, satu kolam terpal diameter 3 ini, kita mendapatkan hasilnya itu 300 kg daging teman-teman. Kita mendapatkan 300 kg daging ikan gurami ya. Kita dapatkan hasilnya 300 kilo. Lalu dalam per kilo teman-teman kita mendapatkan harga 30.000 ya. Karena kan kita borong ya, atau kita jual ke agen. Jadi kita tidak bisa menjual harga itu terlalu tinggi. Kecuali kalau kita mau ecer ya. Kalau kita mau ecer harga 35.000 untuk di Medan ini sudah sangat laris sekali ya. Sudah sangat cepat sekali diambil orang. Ataupun sampai 40.000. Itu sudah, memang di sini pasarannya harga 40.000 teman-teman. Pasaran ikan gurami. Tapi karena kita jual borong atau jual per sekali banyak sampai 300 kilo ya. Dalam per bulan kita jual 300 kilo. Jadi kalinya hanya 30.000. Karena kan kalau kita jual sedikit-sedikit lama habisnya. Nggak dapat putaran uangnya nanti. Karena kita sudah banyak modal, nggak mungkin kita tahan lagi ikan kita. Sementara ikan sudah sekilo 2, paling kecil sekilo 3. Jadi demi bisa berputar uang kita ya, langsung kita tolak di agen harga 30.000. Lalu di harga 30.000 kita kalikan tadi 300 kilo ya. Jadi hasilnya itu 9 juta rupiah teman-teman. 9 juta rupiah. Di sini hasilnya 9 juta rupiah yang kita dapatkan ya. Kita dapatkan 9 juta rupiah. Lalu kita kurang tadi di modal ya. Di modal awal dari benih ya, dari benih sampai pakan semua vitamin dan lain-lain ya. Itu kita habiskan 4.149.000. Lalu tadinya ini ya, 9 jutanya itu dikurang 4.149.000. Hasil yang kita dapatkan itu 4.851.000 dalam satu kolam terpal diameter 3 ya. Jadi kita mendapatkan untung 4.851.000 untuk satu kolam aja teman-teman ya. Kalau kita memiliki 10 kolam berarti tiap bulan bisa panen ya. Dan omset per bulannya mencapai 4.851.000 teman-teman. Ini karena biaya pakan semakin meningkat ya teman-teman ya. Sebelumnya saya udah pernah juga buat video estimasi keseluruhan ini dan mendapatkan keuntungan itu sampai 5 juta teman-teman. Sampai 5 juta karena pakan kan setiap tahun semakin tinggi, semakin naik. Tapi harga jual kita tetap 30.000 seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat ya dalam budidaya ikan guraminya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.